Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niko Mahmudiantari, absen 38 kelas 12 F3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peluang kejadian majemuk saling lepas. Nah, sebelum memasuki materi, kita akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ada di slide berikutnya. Jadi, terdapat tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, dapat mendefinisikan dan membedakan kejadian saling lepas dalam ruang sampel. Yang kedua, dapat mengidentifikasi fakta pada soal kontekstual yang melibatkan peluang kejadian saling lepas. Biasanya ditandai tanda kutip atau. Yang ketiga, dapat menghitung nilai peluang kejadian saling lepas menggunakan rumus. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih pengertian peluang itu apa? Pengertian peluang adalah kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong atau kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Bisa dilihat dari diagram yang sudah saya paparkan. Tidak terjadi pengirisan, bukan? Nah, dari pengertian yang sudah saya paparkan, terdapat pula rumus dasar yang sudah saya terterakan di sana, yaitu peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A plus peluang kejadian B. Dari pengertian dan rumus dasar yang saya terterakan, kita lanjut ke pertanyaan nomor 1 agar kita lebih memahami materi yang saya paparkan. Terdapat pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Nah, dari pertanyaan tadi, alangkah baiknya sebelum menjawab, kita membuat hal yang kita ketahui terlebih dahulu. Misal nih, kita menganggap A adalah kejadian muncul dadu berjumlah 6, yang dimana kita harus menentukan semua kemungkinan agar jumlah kedua dadu menghasilkan angka 6. Misal, dadu pertama menghasilkan angka 1, dadu kedua menghasilkan angka 5, dadu pertama menghasilkan angka 2, dadu kedua menghasilkan angka 4, lalu dadu pertama dan dadu kedua menghasilkan angka 3. Dadu pertama menghasilkan angka 4, dadu kedua menghasilkan angka 2, lalu yang terakhir, dadu pertama menghasilkan angka 5 dan dadu kedua menghasilkan angka 1. Hal yang sama juga pada B. Misal B kita anggap sebagai kejadian muncul dadu berjumlah 11. Dadu pertama menghasilkan angka 5, dadu kedua menghasilkan angka 6, dadu pertama menghasilkan angka 6, dan dadu kedua menghasilkan angka 5. Lalu hal yang ketiga yang kita ketahui adalah ruang sampelnya. Terdapat 36. Di mana kita bisa mendapatkan angka 36? Karena dadu yang dilemparkan terdapat 2 buah dadu sehingga 6 pangkat 2 menghasilkan 36. Nah, tadi kita udah buat nih yang diketahui apa aja. Sekarang kita masuk ke menjawab dengan memasukkan semua hal yang kita ketahui ke rumusnya. Tapi sebelum itu kita harus membuat peluang A sama dengan 5/36. Di mana kita bisa mendapatkan 5 dan 36 ini? Dari rumus yang di atas. Udah saya notkan yaitu peluang sama dengan NA per NS. NA tadi menghasilkan 5 dan NS 36. Hal yang sama juga dilakukan pada peluang B, yaitu NB per NS. NB-nya itu menghasilkan angka 2 dan NS-nya tetap 36. Setelah kita menentukan peluang A dan peluang B, kita masuk ke rumus utamanya, yaitu peluang kejadian A dan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A plus peluang kejadian B. Sama dengan 5/36 plus 2/36 menghasilkan 7/36. Kita bisa langsung menambahkannya tanpa harus mengubah
penyebutnya karena penyebutnya sudah sama. Namun, jika penyebutnya berbeda, tapi itu tidak mungkin sih karena NS-nya udah pasti selalu sama. Tapi jika berbeda, alangkah baiknya kita membuat penyebutnya sama terlebih dahulu. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 2. Terdapat sebuah dadu 6 sisi dilemparkan sekali. Tentukan peluang muncul angka genap atau angka 5. Nah, sama seperti soal sebelumnya, sebelum menjawab, kita harus membuat hal yang diketahui terlebih dahulu. Di sini terdapat ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada 2 jenis kejadian, yaitu dadu memunculkan angka genap, juga angka 5. Angka genap akan kita beri tanda A dan angka 5 kita akan beri tanda B. Ruang A terdapat 2, 4, 6. Lalu ruang B yang menghasilkan angka 5 cuma 5. 1. Lalu kita masuk ke menjawab. Peluang A atau B sama dengan peluang A plus peluang B. 3/6 plus 1/6 sama dengan 4/6. Nah, karena ini masih bisa kita bagi menjadi 2, yaitu menghasilkan 2/3. Sekian pemaparan materi mengenai peluang majemuk saling bebas. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan mengenai materi yang saya paparkan. Semoga dari materi yang saya paparkan dapat dimengerti. Itu saja dari saya undur diri dan terima kasih. Bye-bye.